Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular selain kanker, penyakit paru, dan jantung. Penyakit ini sering disebut juga dengan kencing manis. Diabetes mellitus dapat terjadi dikarenakan oleh gagalnya organ pankreas untuk memproduksi hormon insulin, sehingga gula yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat diproses secara maksimal. Hal ini berdampak pada peningkatan kadar glukosa dalam darah. Angka kejadian diabetes mellitus terus meningkat dalam beberapa dekade, di mana Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan kasus diabetes mellitus terbanyak di dunia pada tahun 2018. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan peningkatan kasus yang cukup pesat setiap tahunnya, yaitu sebesar 1,7%. Lalu, apa sih penyebab dan faktor resiko dari diabetes mellitus? Pertama, yaitu usia lebih dari 40 tahun. Kedua, yaitu keturunan. Ketiga, obesitas dan gaya hidup. Keempat, kurangnya aktivitas fisik. Kelima, hipertensi dan penyakit jantung. Keenam, kolesterol dan trigliserida yang tinggi. Lalu, gejala apa saja sih yang sering dialami oleh pengidap dengan diabetes mellitus? Gejala secara umum yaitu sering kencing, sering lapar, dan sering merasakan haus. Selanjutnya yaitu gejala secara khusus. Yang pertama yaitu hiperglikemi. Hiperglikemi yaitu suatu kejadian di mana nilai gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter dan nilai gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter yang ditandai dengan mulut dan kulit terasa kering, penglihatan buram, bau nafas tak sedap, pusing, sering haus, dan sering kencing. Kedua, yaitu hipoglikemi. Hipoglikemi yaitu suatu kejadian di mana nilai gula darah sewaktu kurang dari 70 mg per desiliter dan nilai gula darah puasa kurang dari 90 mg per desiliter yang ditandai dengan keringat dingin berlebih, tangan gemetar, nyeri kepala, pandangan kabur, mengantuk, dan pucat. Jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan berbagai komplikasi seperti serangan jantung, stroke, amputasi, kebutaan, dan nyeri pada gigi. Lalu, bagaimana sih penanganan dari diabetes mellitus? Pertama, yaitu konsumsi makanan sehat dan bergizi dengan tepat jadwal makan, tepat jumlah makan, dan tepat jenis makanan. Tepat jadwal makan, yaitu mengatur waktu makan dimulai pukul 7 pagi dengan makanan berat seperti nasi, lauk hewani, dan nabati, serta sayuran. Jam 10 pagi dengan makanan ringan seperti buah dan susu. Lalu jam 1 siang dengan makanan berat, jam 3 sore dengan makanan ringan, dan jam 6 petang dengan makanan berat kembali. Dengan prinsip porsi kecil tapi sering. Tepat jumlah makanan, yaitu menghitung jumlah asupan kalori harian dengan menggunakan rumus berikut. Pertama, tentukan terlebih dahulu berat badan dalam kilogram. Kedua, tentukan tinggi badan dalam sentimeter. Ketiga, tentukan aktivitas fisik yang sering dilakukan dan tetapkan persentasenya. Keempat, tentukan faktor koreksi berdasarkan usia. Poin 3 dan poin 4 dapat dilihat pada tabel berikut.
Setelah menentukan, mari kita hitung berat badan ideal. Dengan rumus, tinggi badan dikurangi dengan 100, dikurangi dengan 10% dari hasil tinggi badan dikurangi dengan 100. Lalu, kita hitung kebutuhan kalori basal berdasarkan jenis kelamin dengan rumus berikut. Jika sudah, masukkan hasil tadi ke dalam rumus kebutuhan kalori total dengan rumus kebutuhan kalori basal ditambahkan dengan persentase aktivitas fisik dikurangi dengan persentase faktor koreksi. Berikut contoh bagaimana menghitung kebutuhan kalori total pada ibu rumah tangga berusia 42 tahun dengan tinggi badan 165 cm dan melakukan aktivitas sedang seperti melakukan pekerjaan rumah tangga. Jika Anda masih kesulitan, Anda dapat menggunakan cara sederhana dengan model piring teh. Model ini ditentukan berdasarkan bagian pada piring makanan, di mana setengah piring makanan harus berisikan buah dan sayur, 1/4 piring berisikan makanan tinggi protein, dan 1/4 piring sisanya berisikan biji-bijian utuh, baik itu dari beras, gandum, atau pasta. Tetapi, jika Anda masih kesulitan juga, Anda dapat berkonsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya yaitu tepat jenis makanan. Pertama ada makanan yang diperbolehkan, terdiri dari makanan tinggi protein seperti ikan, telur, tahu, tempe, kacang merah atau kacang hijau dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada makanan yang kaya akan serat seperti ketimun, labu siam, wortel, bayam, dan lainnya. Kedua, yaitu makanan yang dibatasi, terdiri dari karbohidrat kompleks seperti kentang, ketan, lontong, nasi, dan jagung. Ketiga, yaitu makanan yang dibatasi tapi lebih baik dihindari, terdiri dari gula merah atau aren, sirup atau minuman kemasan, agar atau puding, gula pasir, selai, cake atau bolu, dodol, coklat, dan makanan berlemak seperti makanan yang digoreng, makanan bersantan, dan makanan cepat saji. Dan yang terakhir yaitu makanan dengan kadar garam tinggi seperti ikan asin. Berikut merupakan contoh menu makanan dari 3J, tepat jadwal makan, tepat jumlah makan, dan tepat jenis makanan. Kedua, yaitu berolahraga secara teratur dengan intensitas ringan sampai dengan sedang selama 30 sampai dengan 60 menit, seperti bersepeda, berenang, jalan kaki, dan jogging. Lalu, tentukan denyut jantung maksimal Anda dengan mengurangi 220 dengan usia Anda saat ini. Persiapan sebelum olahraga. Pertama, hindari dehidrasi dengan meminum air mineral sebanyak setengah liter sebelum olahraga. Kedua, jangan olahraga jika merasa tidak enak badan. Ketiga, gunakan alas kaki yang nyaman digunakan. Keempat, disarankan untuk memeriksa kadar glukosa darah Anda sebelum berolahraga. Jika kadar glukosa Anda kurang dari 100 mg per desiliter, maka diharuskan mengkonsumsi karbohidrat terlebih dahulu sebelum olahraga. Tapi, jika kadar glukosa Anda lebih dari 250 mg per desiliter, dianjurkan untuk menunda olahraga. Ketiga, yaitu konsumsi obat secara rutin dengan 3T, tepat obat, tepat dosis, dan tepat waktu minum. Keempat, yaitu PGDM atau pemeriksaan gula darah secara mandiri. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hiperglikemi atau kadar glukosa darah yang tinggi ataupun terjadinya hipoglikemi atau kadar glukosa darah dalam rentang yang rendah. Pemeriksaan gula darah secara mandiri dapat dilakukan sebelum makan ataupun setelah makan. Kelima, yaitu perawatan kaki secara teratur. Mari kita simak video berikut.
Setiap hari ada 12 orang yang diamputasi yang terkait diabetes. Sangat penting bagi penyandang diabetes untuk merawat kaki mereka setiap hari. Penyandang diabetes tidak akan merasa kakinya sakit ketika terluka. Infeksi dapat terjadi tanpa diketahui. Peredaran darah yang tidak lancar mengakibatkan luka sulit sembuh. Kondisi ini disebut kaki diabetes. Kondisi ini dapat berujung pada amputasi hingga kematian. Hindari kaki diabetes dengan memantau kadar gula darah secara rutin. Ikuti rekomendasi tenaga kesehatan. Lakukan senam kaki diabetes minimal seminggu sekali. Lebih baik bila dilakukan setiap hari. Senam kaki diabetes terbukti mampu meningkatkan sirkulasi darah di kaki sehingga asupan nutrisi ke jaringan menjadi lancar. Lebih sering gunakan kaki Anda untuk berjalan. Jangan berjalan telanjang kaki. Gunakan sepatu dan kaos kaki saat keluar rumah. Cek sepatu terlebih dahulu sebelum dipakai. Jangan sampai ada kerikil atau benda lainnya yang dapat melukai kaki Anda. Gunakan kaos kaki tanpa jahitan untuk menghindari lecet. Sebaiknya gunakan yang ukurannya pas agar tidak terjadi gesekan saat beraktivitas. Hindari menggunakan sandal, high heels, sepatu lancip, dan sepatu karet karena akan mudah melukai kulit. Cuci kaki setidaknya 2 kali sehari menggunakan air dan sabun. Jangan gunakan air yang terlalu panas. Air panas dapat merusak jaringan kulit. Sebaiknya jangan merendam kaki terlalu lama karena kulit kaki dapat lebih mudah kering dan pecah-pecah. Jangan menggosok kaki dengan handuk. Keringkan kaki dengan hati-hati. Oleskan lotion di bagian atas kaki dan telapak kaki. Jangan mengoleskan lotion di antara jari agar tidak terlalu lembab sehingga mudah terinfeksi. Potong kuku seminggu sekali. Hati-hati, jangan memotong kuku terlalu pendek. Potong bagian-bagian tepi kuku yang tajam. Bila kuku tumbuh melengkung ke dalam kulit, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan agar tidak terjadi infeksi. Sangat penting untuk memeriksa kaki dengan seksama. Gunakan cermin untuk melihat bagian-bagian yang sulit terlihat. Bila ada luka, memar, bintik merah, bengkak, atau infeksi yang biasanya terjadi di pinggiran kuku, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Jangan anggap remeh luka kecil. Bila dibiarkan, luka kecil dari grade 0 akan berkembang menjadi grade 1, 2, 3, 4, dan 5, yaitu gangren pada seluruh kaki dan tidak dapat disembuhkan. Hal ini akan berujung pada amputasi. Banyak penderita diabetes mengalami mati rasa sehingga tidak sadar saat kakinya terluka. Luka ini dapat dicegah dengan senam kaki diabetes. Senam kaki diabetes memperbaiki sirkulasi darah dan memperkuat otot-otot kecil, memperkecil kemungkinan terjatuh sehingga dapat mencegah terjadinya luka. Senam kaki dapat dilakukan di mana saja. Yang Anda butuhkan hanyalah sebuah kursi, selembar kertas koran, dan waktu luang 15-30 menit saja. Mari kita coba. Duduk tegak di atas sebuah bangku. Jangan bersandar. Gerakan jari-jari kedua kaki seperti cakar dan luruskan kembali. Dengan tumit tetap menempel di lantai, angkat ujung kaki dan turunkan kembali. Selanjutnya, angkat tumit dan turunkan kembali. Angkat kedua ujung kaki, putar kaki pada pergelangan kaki ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke arah tengah. Angkat kedua tumit, putar kedua tumit ke arah samping, turunkan kembali ke lantai, dan gerakan ke tengah. Angkat salah satu lutut, luruskan jari-jari kaki ke depan,
Kemudian turunkan kembali. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Luruskan salah satu kaki di atas lantai. Angkat kaki dan gerakkan ujung-ujung jari ke arah wajah. Kemudian turunkan kembali. Lakukan bergantian dengan kaki yang lain. Lakukan seperti gerakan sebelumnya, namun kali ini dengan kedua kaki bersamaan. Angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut. Gerakan telapak kaki ke depan dan ke belakang. Angkat dan luruskan salah satu kaki. Putar-putar pergelangan kaki dengan menuliskan angka 0 sampai 9 menggunakan ujung kaki. Taruh selembar koran di lantai, gumpalkan menjadi bola dengan menggunakan kaki. Ratakan kembali kertas koran tersebut. Sobek di tengah menjadi dua bagian. Pada salah satu bagian, sobek-sobek menjadi potongan kecil menggunakan jari kaki. Kumpulkan sobekan-sobekan tersebut dengan kedua kaki dan letakkan di atas lembaran koran lainnya yang masih utuh. Bungkus semuanya menjadi bola dengan kedua kaki. Bagaimana? Mudah bukan? Lakukan senam kaki setidaknya seminggu sekali. Namun lebih baik bila dilakukan setiap hari. Jangan biarkan diabetes mengatur kita. Mari kita atur diabetes kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.